Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyuni. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang kebenaran adanya hari pembalasan. Nah, selanjutnya saya akan memutarkan video gambaran jembatan Sirat atau Shiratul Mustaqim. Dalam Al-Quran telah banyak digambarkan bagaimana jembatan sirat yang akan dilewati oleh semua manusia kelak di akhirat. Semua manusia baik itu yang berdosa maupun yang beriman, seluruhnya akan melewati jembatan sirat tanpa terkecuali. Bagaimana gambaran jembatan sirat di akhirat kelak dalam Qs Maryam ayat 71-72 telah dijelaskan bahwa setiap manusia kelak akan mendatangi neraka dan hanya golongan orang yang beriman dan bertakwa saja yang akan diselamatkan Allah SWT. Kebenaran adanya hari pembalasan menurut aliran ilmu kalam. Tentunya seperti dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4 yang lafalnya Maliki Yaumiddin, artinya penguasa pada hari pembalasan. Ayat ini adalah suatu kalam atau dalam bahasa Arab kalam itu adalah kalimat, kata-kata yang memiliki makna atau mengandung arti. Nah, dalam ayat ini kebetulan kalam ini berbentuk berita atau kabar. Jika diucapkan maka menjadi suatu perkataan, firman, sabda atau al-qaul. Selanjutnya kalimat Maliki Yaumiddin ini terdiri dari 3 kata yang semuanya merupakan isim, yaitu al-maliku, al-yaumu, dan ad-din. Dalam kalimat ini kata al-maliku berkedudukan sebagai naat atau yang mensifati, dan man'utnya atau yang disifati adalah ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada ayat sebelumnya tidak mengandung alif lam karena berkedudukan sebagai mudhof. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian sirat dan syafaat. Telah dijelaskan dari video gambaran sirat bahwa sirat menurut bahasa adalah jalan yang terang, adapun secara istilah merupakan jembatan yang melintang antara jalan neraka dan surga yang akan dilintasi oleh orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang berbuat keburukan. Orang-orang yang berbuat kebaikan dengan cepat akan melintasi jembatan tersebut dan mendapat anugerah-anugerah yang tak berkesudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara orang-orang yang berbuat keburukan akan jatuh dan menjadi penghuni neraka. Bahkan dari sebuah riwayat dapat dipahami bahwa kecepatan melintas manusia dari jembatan tersebut tergantung kepada timbangan iman, ikhlas, dan amal soleh mereka. Landasan keyakinan tentang adanya sirat pada hari kiamat berdasarkan pada ijma para ulama ahlu sunnah yang bersumberan kepada dalil-dalil yang akurat dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti dalam Quran surat Maryam yang artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Robmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq disebutkan sebagian orang melintas di atas jembatan tersebut laksana kilat, sebagian melintas laksana kuda cepat, sebagian merangkak, sebagian bak orang-orang berjalan, dan sebagian bergelantungan untuk dapat melintasi jembatan tersebut. Terkadang api jahanam membakar sebagian dan membebaskan sebagian. Selanjutnya yaitu di antara sifat sirat. Sifat sirat ada 2. Yang pertama, menggelincirkan manusia. Sebuah jembatan atau laluan yang menjadikan orang tergelincir, di atasnya terdapat sesuatu yang menyambar-nyambar dan besi yang ujungnya bengkok atau pengait serta besi keras yang lebar dan luas tetapi memiliki duri bengkok yang berada di daerah Najd yang bernama Duri Sa'dan.
Hadis Bukhari. Yang kedua, halus dan tajam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya, telah sampai kepadaku bahwa jembatan tersebut lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Hadis Ibnu Hibban. Tidak akan dapat melintasinya melainkan orang-orang mukmin bersesuaian dengan kadar amal perbuatan mereka, manakala bagi orang-orang kafir mereka serta-merta diumban ke neraka sebaik dihisab. Selanjutnya yaitu keadaan manusia saat melewati sirat. Melalui riwayat-riwayat yang saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan di sini bagaimana kondisi manusia saat melintasi sirat. Yang pertama, ketika manusia melewati sirat, amanah dan ar-rahim atau hubungan kekerabatan menyaksikan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya menunaikan amanah dan menjalin hubungan silaturahmi. Barang siapa melalaikan keduanya, maka ia akan merasa gemetar ketika disaksikan oleh amanah dan ar-rahim saat melewati sirat. Yang kedua, kecepatan manusia saat melewati sirat yang begitu halus dan tajam tersebut sesuai dengan tingkat kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah di dunia. Yang ketiga, di antara manusia ada yang melewati sirat secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, dan ada pula yang secepat kuda yang berlari kencang. Yang keempat, di antara manusia ada yang melewatinya dengan merangkak secara pelan-pelan, ada yang berjalan dengan menggeser pantatnya sedikit demi sedikit, ada pula yang bergelantungan hampir-hampir jatuh ke dalam neraka, dan ada pula yang dilemparkan ke dalamnya. Selanjutnya tentang syafaat. Syafaat adalah perantara dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhan antara orang yang memiliki hajat dan orang yang hajat tersebut ada padanya, atau dengan kata lain syafaat adalah meminta kebaikan untuk orang lain. Nah, adapun hakikat syafaat. Hakikat syafaat adalah bentuk pemuliaan Allah kepada orang yang diberi hak untuk memberi syafaat dan rahmat bagi orang yang berhak untuk diberikan kepadanya syafaat. Kemudian, syafaat tersebut tidak akan terjadi selain kepada orang-orang yang bertauhid berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling beruntung dengan syafaat engkau kelak pada hari kiamat?" Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku telah menyangka bahwa tidak ada seseorang yang lebih dahulu bertanya tentang ini kecuali engkau, karena semangatmu dalam mencari." Hadis, beliau bersabda, "Orang yang paling beruntung dengan syafaatku kelak adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun di antara syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah yang pertama, asy-syafa'ah al-uzma atau syafaat yang paling agung. Syafaat ini dikenal juga dengan nama al-maqam al-mahmud atau kedudukan yang terpuji, yaitu syafaat beliau kepada ahli mauqif atau manusia yang ada di padang mahsyar tatkala mereka telah lama di sana pada hari kiamat dalam keadaan semakin dahsyatnya penderitaan dan kesempitan serta dekatnya matahari dengan kepala, sehingga penduduk mahsyar berkeinginan ada orang yang memberi syafaat kepada mereka untuk memberikan keputusan di antara mereka serta segera memindahkan mereka dari tempat tersebut ke surga atau ke neraka. Yang kedua, syafaat kepada penduduk surga agar mereka dimasukkan ke dalamnya setelah selesainya hisab dan perhitungan amal. Yang ketiga yaitu syafaat kepada orang-orang yang masuk neraka dan diazab di dalamnya. Kemudian Nabi SAW memberi syafaat kepada mereka untuk dikeluarkan dari neraka sehingga mereka pun dikeluarkan darinya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Materi sudah saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara atau dalam PowerPoint yang saya tampilkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.